Bab 2098. Penyusup adalah Tuan Wang. Eric Qin juga mengangkat alisnya. Tak disangka, di akhir kejadian ini, bahkan Heidi Wang pun dikejutkan. Tetapi jika dia bertindak, itu berarti pertarungan sudah hampir berakhir. Tepat ketika Ricky Wang dan Marcos Yu bertarung hingga menjadi semakin marah, dan sudah hampir bertarung sampai mati satu sama lain. Sebuah aliran cahaya yang terang seperti bintang, terbang dari langit di kejauhan. Hanya dalam sekejap mata, pria itu langsung mendarat di antara Ricky Wang dan Marcos Yu. Boom! Boom! Di bawah dua suara keras, ilmu sihir Ricky Wang dan Marcos Yu masing-masing dihancurkan olehnya. Kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Wajah Heidi Wang tampak muram saat ini dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengaum. Ini terlalu memalukan. Teddy Wei dari Sekte Sihir Wuying masih bertamu di Partai Jihuo, namun sekarang malah membiarkan Sekte Sihir menyaksikan murid-murid dari Partai Jihuo yang berada di bawah kendalinya bertarung secara pribadi tanpa mempedulikan aturan sekte. Bahkan bertarung sampai puncak gunung berguncang dan formasi tidak stabil. Bukankah ini akan membuat Sekte Sihir Wuying meragukan kemampuan kendalinya? Orang yang membuat Heidi Wang marah namun tidak dapat melampiaskan amarah, adalah salah satu dari orang-orang itu, yaitu putranya lagi yang membuat orang khawatir itu. Melihat Heidi Wang muncul dengan wajah muram, Marcos Yu dan Ricky Wang semua menghentikan tangan mereka, mereka melayang di tengah udara dan diam tanpa berbicara. Ricky Wang, Marcos Yu, apa yang terjadi? Mengapa kalian berkelahi secara pribadi di sekte? Kalian menganggap aturan sekte sebagai apa? Teriak Heidi Wang. Ayah, bukan aku yang mengabaikan aturan sekte, tapi Marcos Yu mereka yang sangat keterlaluan, dan membuatku tidak bisa menahan diri. Ricky Wang berbicara ringan, dan menunjuk Marcos Yu mereka. Mereka yang duluan membuat jimat perkuat energi di siang hari dan menghinaku di depan semua orang, dan baru saja, Marcos Yu tidak hanya mengakuinya secara langsung, tetapi juga membocor secara tidak sengaja bahwa dia memiliki rencana untuk menjebakku yang masih belum dilaksanakan. Meskipun aku tahu pentingnya aturan sekte, tapi Marcos Yu terus merencanakan ide-ide tercela sepanjang hari karena telah kalah padaku. Aku tidak tahan lagi, jadi aku bertarung dengannya. Bagaimanapun, dirinya yang bertindak terlebih dahulu, jadi Ricky Wang pun tidak menyangkalnya, tetapi menghubungkan penyebabnya dengan Marcos Yu. Ricky Wang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Marcos Yu tertegun setelah mendengarnya. Apa hubungannya orang yang membuat jimat di antara kerumunan pada siang hari itu dengan dia, dan apa yang telah dia akui? Kenapa, sekarang kamu ingin menyangkalnya lagi? Kata Ricky Wang dengan senyum dingin. Aku tidak melakukan ini, apa yang harus aku akui? Marcos Yu berkata dengan marah. Orlando Wang baru saja mengakuinya, masih bisakah kamu menyangkal? Aku tidak tahu. Orlando Wang tertegun, dia diselimuti kabut putih saat itu dan kemudian tidak sadarkan diri setelah dilakukan taktik ilusi oleh Eric Qin. Jadi dia tidak ingat lagi bahwa dia telah diserang oleh Eric Qin, dan bahkan ditanamkan beberapa pemikiran. Pada saat ini, dia tertegun di tempat, dan sedikit tidak bisa berbicara. Kalian berdua, mulai berpura-pura tidak terjadi apapun sekarang, kan? Ejek Ricky Wang. Kamu jangan memfitnah kami. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami, apa yang harus kami akui? Cukup. Heidi Wang sakit kepala saat mendengarnya, dan dia berteriak untuk menghentikan pertengkaran di antara keduanya. Penatua Cao, mengapa kalian berdua juga datang ke sini? Heidi Wang berkata pada kedua orang yang sedikit tidak tahu harus berbuat apa di kejauhan. Perkelahian antara junior, keduanya tidak menghentikan mereka, tapi malah berdiri di kejauhan untuk menonton penampilan apa ini. Jawab ke kepala sekte, karena kami.
Penatua Cao memberi isyarat hormat dan hendak mengucapkan hal tentang formasi. Namun Cekoli yang berada di samping malah tiba-tiba mengambil alih pembicaraan. Kepala sekte, kami awalnya ingin menghentikan mereka, tetapi beberapa pria muda ini terlalu kuat dan kami tidak berdaya, sehingga kami tidak tahu harus melakukan apa di samping. Penatua Cao mengerutkan kening, ada masalah dengan formasi, dan Cekoli juga melihatnya, namun mengapa dia tiba-tiba mengubah pernyataannya saat ini? Penatua Cao, kamu jangan jadi bodoh. Cekoli melakukan transmisi suara ke benaknya saat ini. Ada penyusup muncul di formasi. Kami mencarinya untuk waktu yang lama dan tidak menemukan satu orang pun. Hanya menemukan Ricky Wang, dan Tuan Wang datang ke sini untuk membalas dendam pada Marcos Yu mereka. Kamu harusnya mengerti sekarang. Maksudmu, penyusup itu sendiri adalah Tuan Wang. Jantung Penatua Cao melonjak. Cekoli ini berpikir lebih banyak dari dirinya sendiri. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, mereka kehilangan jejak Eric Qin di puncak gunung. Tetapi kemudian Ricky Wang langsung muncul dan mengatakan bahwa orang itu telah pergi ke kaki gunung. Namun dalam sekejap mata, dia berlari lagi ke sisi Marcos Yu sini dan mulai bertarung. Tidak peduli apakah iya atau tidak, masalah tentang formasi tentu akan dilaporkan oleh kultivator lain. Mengapa kita yang harus menjadi penjahat? Apa yang kamu katakan benar juga. Meskipun Penatua Cao merasa ada yang aneh, tapi dia tidak mampu menyebutkan alasannya. Sudahlah, kalian kembali saja, aku akan menyelidiki masalah ini dengan jelas, kalian menjaga baik-baik tempat kalian masing-masing. Heidi Wang melambaikan tangannya dengan kurang semangat. Memang benar, bertarung dengan orang yang memiliki kultivasi seperti Ricky Wang, dan keduanya memang sulit untuk menghentikan mereka. Heidi Wang telah bertindak, lelucon ini berhenti, dan Heidi Wang pun tidak berencana untuk menyelidikinya dengan jelas. Kalau tidak, orang pertama yang melanggar aturan sekte adalah putranya. Masalah tentang formasi, Heidi Wang tidak terlalu ambil pusing, hanya menambah jumlah kultivator patroli dan memperkuat formasi di puncak ketiga. Tempat Eric Qin ditemukan oleh formasi besar hanya berada di tengah gunung, dan itu memiliki jarak yang agak jauh dari tanah terlarang anggota keluarga Tang dan bahkan lebih jauh dari Gua Febrina Tang. Bersambung.